Posisi anak, sebagai anak kayaknya saya pengen kalau orang tua salah tuh juga minta maaf sebagai tanda bahwa dia tuh mengakui gitu, berani mengakui kesalahannya. Kalau di sisi orang tua seharusnya jadi lebih contoh. Anak juga balik nuntut sih sama gitu ke kita. Kalau mama minta maaf, mama pengen berubah, mana buktinya gitu kan. Yang paling basic untuk bisa pembuktian ya perilaku. Tetap ditunjukkan kasih sayangnya seperti Betul. apa gitu. Jadi Iya, maksudnya anak iya. juga tetap merasa disayang Iya, gitu jadi ya. walaupun anak salah tuh dia tahu selalu tempat untuk kembali pulangnya tuh siapa. Nah, jadi orang tua tuh konteksnya selalu salahnya tuh kan saya nggak salah karena saya negur udah sesuai aturannya tadi udah disusun. Jadi saya ngapain minta maaf, orang dia yang ngelanggar. Jadi bukan di dia ngelanggarnya, jadi di kita ngasih taunya, tapi balik lagi yang tadi cara nada bicaranya dan suaranya. Bukan, maaf ya, mama menegur kamu dengan suara keras karena kamu melakukan itu, nggak perlu sih kok kata saya. Jadi langsung karena mama tadi suaranya keras gitu. Oke. Halo semuanya, kembali lagi di PWBB. Ada aku Hana dan di sini ada Windy. Oke, nah kali ini kita akan membahas satu topik tentang anak lagi ya, Ci. Tapi kali ini mungkin dari sudut pandangnya orang tua kali ya. Kita akan bahas tentang apakah orang tua itu perlu minta maaf nggak? Nah, mungkin kalau menurut Cici, boleh nih sharing-sharing. Menurut Cici sendiri, orang tua tuh perlu nggak sih minta maaf kalau misalnya si anaknya tuh melakukan kesalahan? Kalau saya mungkin lihatnya dari posisi anak ya. Mungkin kita lihatnya dari dua sisi mungkin. Boleh. Kalau saya lihat dari posisi anak, sebagai anak kayaknya saya pengen kalau orang tua salah tuh juga minta maaf sebagai tanda bahwa dia tuh mengakui gitu, berani mengakui kesalahannya. Kalau di sisi orang tua seharusnya jadi lebih contoh. Kalau saya ngerasanya, kalau kita sebagai orang tua, kita bisa kasih contoh bahwa minta maaf itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang berat, kayaknya oke sih untuk dilakukan. Kalau Hana sendiri gimana? Coba dari sudut pandang kamu? Sama sih, tetap perlu dari orang tua yang juga kalau misalnya orang tua itu salah, jadi orang tua itu minta maaf. Jadi mungkin biar anaknya lebih paham, lebih ngerti kalau oh ternyata orang tua juga manusia yang bisa melakukan kesalahan sama seperti aku anaknya. Karena kayak standar gitu nggak sih kalau kayak anak kita ya, misalnya kita punya anak atau kita dulu waktu kecil gitu dibilangin begitu salah tuh, ayo minta maaf, ayo minta maaf gitu. Tapi waktu kita mulai besar, kita punya ego, kita punya pemikiran sendiri, kadang tuh minta maaf jadi sesuatu hal yang berat gitu. Iya. Nah tapi Ci, kalau misalnya orang tuanya terlalu sering minta maaf nih, itu bukannya anak jadi hilang respect nggak ya? Tergantung sih ya, kayak misalnya di konteks apa gitu orang tuanya itu jadi selalu minta maafnya gitu, misalnya sedikit-sedikit kayak menegur atau enggak, kalau enggak gimana ya, maksudnya yang misalnya selalu minta maaf tuh nyenggol dikit minta maaf gitu. Ya jadi maksudnya kalau anaknya apapun lah, jadi dikit-dikit sorry ya. Mungkin kita lihat dulu si minta maafnya itu karena apa gitu. Jadi mungkin perlu dibedakan, kita menegur langsung minta maaf, jadi kayak maaf ya tadi mama negur kamu atau papa negur kamu. Mungkin kan anak jadi mikir emang kenapa gitu, oh kalau negur tuh jadinya salah ya gitu. Kalau sampai hilang respect mah enggak ya, menurut saya kalau dilakukan dengan cara yang benar. Gimana sih? Jadi kita minta maafnya itu bukan karena kita menegur anaknya gitu, karena misalnya kamu melakukan kesalahan gitu ya, kamu pulang terlambat tidak sesuai janjinya pulangnya jam 6, aturan rumahnya maksimal jam 6, terus kamu pulang jam 8, nah ditegur. Jadi minta maafnya bukan karena ditegurnya, tapi misalnya cara penggunaan nadanya, kata-katanya. Nah, jadi yang diminta maaf itu menurut saya lebih ke arah itu sih. Maaf ya tadi mama menggunakan kata kasar misalnya, jadi ngata-ngatain karena mama emosi banget. Jadi ngatain kamu misalnya anak yang nggak tahu diri lah, anak yang nggak tahu aturan lah. Nah, mungkin minta maafnya di kata-kata itu sih. Tapi berarti kalau misalnya orang tua yang minta maaf, sering banget yang minta maaf gitu,
It's okay. Konteks sering banget tuh berapa sering coba? Ya kalau misalnya nih orang tuanya tuh dikit-dikit ya minta maaf ke Sehari anaknya berapa gitu. kali gitu? Jadi kita tahu Sehari. konteksnya, atau nggak seminggu misalnya setiap hari kah? Sehari atau apa? misalnya 5 kali lah minimal. Itu balik lagi ke yang tadi sih, kok kata saya orang tuanya minta maafnya karena apanya gitu. Kalau maaf ya tadi mama negur karena kamu misalnya susah dikasih tahu, nah itu mah kan nggak salah ya. Ya tetap harus ada konteks gitu ya, Ci. Betul, konteks dan tahu apa yang diminta maafin. Kan kayak kita ngajarin anak minta maaf juga kan biasanya, kamu minta maafnya gara-gara apa? Salahnya apa? Jadi kan kita juga kadang nggak terima kan, orang cuma minta maaf, tapi tuh dia nggak tahu salahnya kayak gitu. Mungkin anak bisa lihat di situ, jadi respectnya tuh di situ bahwa dia tahu bahwa oh orang tua saya tahu ya bahwa dia tuh salah tadi, misalnya teriaknya terlalu keras atau menggunakan fisik. Jadinya dia minta maaf ya tadi mama kelepasan waktu mama negur kamu, mama pukul misalnya. Nah itu kan yang salah tuh pukulnya, bukan negurnya. Kalau anaknya salah nggak ditegur nanti kemana-mana aturannya ya, nggak tepat gitu. Jadi anaknya sembarangan juga. Jadi sebenarnya nggak masalah ya si intensitasnya. Jadi maksudnya yang penting ada konteks dan Ya, jelas karena apa minta betul, maafnya. Jadi betul. anak juga lebih tahu ya, maksudnya orang tua ini minta maaf karena apa gitu ya. Kalau menurut saya gitu sih. Kalau menurut Cici sendiri apa sih bedanya minta maaf karena keputusan dari parenting dengan meminta maaf karena cara kita sebagai orang tua yang menyampaikan keputusan tersebut? Oh, kalau keputusan dari parenting tuh misalnya cara parentingnya salah, ya minta maaf. Terus yang kedua, Yang kedua karena caranya kita yang menyampaikan permintaan oh kalau maaf itu parenting gitu. mah mungkin udah terjadi, terus orang tuanya Iya, mengakui salah gitu ya. Kayaknya sih mirip-mirip karena itu konteksnya orang tua tuh tahu dia salah, dia salahnya di mana dan itu minta maaf gitu. Kalau menurut saya sih hampir mirip ya kayaknya. Yang penting kan berarti intinya adalah orang tua itu tahu dia tuh salah, terus dia minta maaf atas kesalahannya, bukan atas perilaku menegurnya, perilaku menasehatinya, perilaku memberitahu anaknya gitu sih. Kalau misalnya nih Ci, misalnya orang tua udah minta maaf, tapi si anaknya nggak mau memaafkan, itu gimana tuh maksudnya? Kita Apakah paling kita tanya biarin? sih, mungkin kita balik ke tanya dulu kenapa misalnya, nih saya minta maaf ya ke Hana ya, maaf ya tadi mama negurnya terlalu kasar sampai tadi mungkin mama agak mukul, bukan agak mukul, mama mukul, ini udah harga diri nih, egonya muncul nih, agak gitu ya, mama mukul kamu tadi, mama minta maaf ya. Nggak mau, soalnya tadi nyakitin aku banget. Oke, di sebelah mana nyakitinnya? Sakit aja secara di sini tadi mama pukul di sini, terus sakit di hati. Karena ucapan mama nyakitin banget dan aku nggak suka. Oke, berarti gimana caranya supaya misalnya kamu mau maafin mama? Tapi balik sebelum kamu maafin mama, kamu tahu nggak perilaku kamu? Nah, kita ke situ mungkin ya. Jadi kita adain tanya jawab, terus mungkin kita tanya kalau misalnya perilaku dia salah atau enggak menurut dia. Terus kalau orang udah salah kan pastinya kamu juga minta maaf, terus mama juga kan tahu bagian mama yang salah, terus minta maaf. Misalnya nih si anaknya balikin nih Ci, misalnya, iya aku tahu aku perilakunya salah, tapi mama tadi sampai pukul aku, Iya. itu oke nggak? Iya, tapi kan mama sudah minta maaf, mama tahu itu juga salah, dan kedepannya ya mama juga coba lebih kontrol. Nggak sekali dua kali tuh. Oh, wah. Nah kalau kayak gitu Mungkin gimana tuh kita Ci? lihat juga kalau itu kita lihat bahwa anaknya mungkin yang kecil juga sekarang udah pinter jawab Iya, ya kayak kan? gitu ya. Iya. Ya paling kan kayak kita bisa berusaha aja sih bahwa mama juga masih belajar, yuk kita sama-sama belajar mungkin ke arah situ. Bisa Oke. diterima nggak, Nak? Bisa. Nah. Yang penting ini kasih loh. penjelasan aja lah ya. ke Ya, anak. kasih penjelasan tapi tetap masuk akal, bukan yang karena itu mama tuh tahu itu yang terbaik buat kamu. Nah, itu kadang-kadang yang Iya. gitu ya, karena anak tahu juga kalau baik kok gitu ya. Kok baik kok mukul, kok baik kok ngomongin kasar gitu ya. Kok baik kok minta maaf tapi Ya. mengulangi terus, sama Ya. toh sama anaknya. Jadi Oke. Nah kalau misalnya nih Ci, si anaknya ngelakuin kesalahan, terus
orang tua tuh perlu negur nih, tapi si orang tuanya tuh sampai berteriak gitu. Apa sih yang perlu dilakuin sebetulnya? Sebagai orang tua atau jangankan orang tua ya, sebagai manusia biasa, kadang kalau kita berulang kali menghadapi masalah yang sama ataupun misalnya kondisi fisik dan emosional kita lagi nggak baik, nah emosinya tepeteng naik ya, langsung kayak bom mau meledak gitu. Itu tuh emosi itu nggak salah, karena kan kita semua pasti punya emosi gitu, nggak bisa kita langsung bilang orang tua harus jadi orang yang paling sabar sedunia. Jadi kita sadari dulu mungkin, oh kita punya emosinya sebesar apa, kemampuan limit kita untuk nahannya sebesar apa. Nah, kalau udah mulai mendekati limit, paling ambil waktu jeda dulu sih. Jadi misalnya. Tapi biasanya kalau udah emosi nggak bisa langsung nggak sih? iya. Bisa aja sih caranya? Kan dengan latihan bisa sih Iya sebenarnya. sih. Jadi kayak tadi mungkin sadari dulu bahwa saya ada emosi. Nah, emosi saya ini seberapa besar untuk kejadian apa aja. Biasanya orang tua juga suka pada ini lah, nyesel kan ya. Iya, tapi kalau udah terjadi kan. Iya, nah setelah terjadi itu kan merenungi, melakukan refleksi. Nah, kira-kira ke depannya harus gimana? Tadi selain tahu, sadari, terus kira-kira cara yang paling efektif seperti apa? Misalnya kalau langsung ya kejadian rumahnya berantakan, udah dibilangin, udah dirapihin dari pagi, siang gitu lagi, sore meledak misalnya ya. Nah, pas kejadian meledak itu, palingan kita bisa bilang dulu, ini udah dari tadi, udah kejadian ya. Aturannya apa? Jadi mungkin setelah tadi yang merenungi sebelumnya, mungkin kita bikin aturannya gitu. Aturannya itu harus rapih. Jadi mama minta ini rapihin dulu, mungkin mamanya minum dulu kah, atau menghindar dulu mungkin ke kamar 10-15 menit. Udah gitu kembali lagi gitu ke anaknya. Yang penting tadi ya tahu cara. Iya, yang efektif buat kitanya apa gitu. Iya, terus limitnya kita tuh harus tahu sih, jadi biar nggak kelepasan. Atau kalau kitanya nggak yang menyingkir, misal anaknya disuruh menyingkir, misalnya ya udah sesuai aturannya, tapi kan yang penting udah dikasih tahu dulu ya deh. Sesuai aturannya berarti kalau mainannya masih berantakan, ini mama udah kejadian dari tadi ya, mama nggak apa-apa, ungkapin aja, mama udah coba nahan nih. Ini mama mulai nggak sabar, mau mama nggak nahan, sok sekarang kamu yang di kamar, tapi tidak melakukan apapun gitu. Tapi kembali lagi harus dibicarain dulu sih si aturan-aturannya gitu. Kalau misalnya si orang tuanya sampai kehilangan kontrol banget nih Ci sama emosinya, sampai mukul anak lah tadi. Nah, itu cukup nggak sih dengan minta maaf? Karena udah sampai ke fisik kan? Harus ada perubahan sih tetap. Minta maaf iya perlu, tapi harus orang tua juga yang tadi bebenah diri gitu. Caranya berarti sadari kenapa sih saya bisa sampai kayak gini. Yang pertama kan kita harus tahu dulu untuk bisa menyelesaikan si masalahnya. Kalau kita aja nggak tahu masalahnya di mana, gimana nyelesainnya. Jadi sadari dulu masalahnya di mana. Misalnya, oh karena saya biasanya belajar dari pola asuh orang tua saya sebelumnya. Setiap ada masalah, orang tua saya teriak. Setiap ada masalah, orang tua saya pukul. Itu kan otomatis respon alami kita juga waktu kita mendidik anak, padahal kita tahu waktu itu sakit ya rasanya. Tapi tanpa sadar, itu karena itu yang kita pelajari, itu yang kita praktekin gitu. Nah, berarti mungkin kalau misalnya terjadinya terlalu over, ya berarti misalnya harus minta bantuan profesional kah? Kita konsul kah? Kayak tadi kan ada cara-caranya tuh bisa menahan diri, entah kita yang menyingkir atau kita tetapin aturan anaknya yang menyingkir supaya si emosinya tuh nggak terus tersulut. Jadi kita harus meminimalisir si stimulusnya dulu gitu, si yang bakal bikin kita lebih marahnya gitu ya. Kalau kita di sini, anaknya di situ, terus meledak bersama kan anaknya tetap di situ, itu kan makin bikin kesel. Nah, entah mungkin salah satu menyingkir. Jadi dicari cara-caranya sih tetap, terus sambil misalnya tadi sumbernya, misalnya apakah kita harus membereskan luka masa lalu kita sama orang tua, atau misalnya kita udah konsul atau ikutin kelas-kelas parenting, kayak gitu, baca-baca buku, ataupun cari-cari di internet tentang gimana sih gitu. Berarti sebetulnya kalau udah sampai mukul anak, sebenarnya permintaan maaf itu nggak cukup berarti ya? Berarti maksudnya iya, harus ada, tetap ada perubahan sih. Kayak sama aja sih kayak kita bilang ke anak kita, kamu mah minta maaf terus tapi nggak ada perubahan, mau sampai kapan misalnya kayak gitu. Kan anak juga sebenarnya pinter ya, bisa dibalikin. Mama juga, kayak saya lah dulu juga,
misalnya, tapi orang tua saya nggak minta maaf. Orang tua Hana pernah minta maaf? Iya. Oh, oke. Kalau saya orang tuanya bukan yang tipe minta maaf, sama sih. Misalnya mama saya ngomongin saya kasar, misalnya ngomongin misalnya, oh kamu dasar kamu anak anjing. Nah, misalnya kayak gitu, misalnya atau anak setan gitu ya. Balik kan, saya bisa bilang, lah saya anak setan lah, mama. Berarti kan mamahnya mama setan gitu ya. Jadi kita nuntut anak kita berubah, tapi anak juga balik nuntut sih sama gitu ke kita. Kalau mama minta maaf, mama pengen berubah, mana buktinya gitu kan. Yang paling basic untuk bisa pembuktian ya perilaku. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang anak nih yang udah kena pukulan gitu, Ci, maksudnya kalau orang tuanya udah terlanjur emosi terus sampai ke fisik, maaf itu cukup nggak sih? Atau harus apa lagi gitu? Berarti kan kalau misalnya dari penjelasan Cici tadi kan berarti dari segi orang tuanya nih yang harus berbenah. Tapi kalau dari segi anak, biasanya anak tuh minta apa sih selain perkataan maaf? Kasih sayang. Kalau anak tumbuh kayaknya tetap butuh perhatian, kasih sayang. Anak tuh kadang tahu ya, kan orang tua tuh pas nasihatin suka bilang, mama tuh lakuin ini atau papa lakuin ini buat kebaikan kamu. Ya kebaikan, tapi kok caranya gitu, mungkin itu yang dijadikan pertanyaan berikutnya gitu sih. Kalau dari anak ya palingan butuh kasih sayang sih orang tuanya pas udah, jadi orang tua tuh tahu cara kembali gitu. Jadi kan sama sih tarik ulur ya. Nah gitu kan, bukan hanya sama remaja tapi sama anak kecil juga tarik ulur kan, jadinya kadang kita tarik dengan keras. Kalau dia main terlalu jauh, istilahnya kalau dia melanggar aturan terlalu jauh, berperilaku terlalu jauh, kita tarik untuk bisa kembali ke tracknya. Terus kita tahu kapan ngulurnya lagi gitu sih. Tetap ditunjukkan kasih sayangnya seperti Betul. apa gitu. Jadi maksudnya anak Iya. juga tetap merasa disayang Iya, gitu jadi ya. walaupun anak salah tuh dia tahu selalu tempat untuk kembali pulangnya tuh siapa. Oke, deep ya. Tapi Ci, kalau misalnya orang tua yang meminta maaf kepada anak nih, itu tuh mereka tuh membatalkan aturan yang udah disepakati nggak sih, atau kayak konsekuensi? Tergantung orang tuanya gimana Contoh. penerapannya. Contoh deh Ci, gimana? Kan kadang kan kayak tadi kita selalu bahas sebelum kita marah, sebelum kita kasih konsekuensi, kita kasih dulu aturannya. Nah, pemberian aturannya itu harus di dalam kondisi yang tenang. Jadi sama-sama enak, moodnya lagi bagus, suasana hatinya lagi oke gitu ya, duduk bareng-bareng sambil sambil ngobrol santai dulu, baru ngomongin aturannya. Kayaknya ke depan mulai hari ini kita coba aturan ini yuk sama anaknya. Jadi anaknya udah di-sounding dulu nih cara berperilaku yang diinginkan tuh seperti apa. Terus kasih konsekuensinya apa. Berarti kalau kamu lakuin ini, kamu bisa dapat ini. Kayak misalnya gini lah, kalau kamu ngelakuin misalnya semua aturan, pulang ke rumah langsung beberes, langsung misalnya taruh barang semua di tempatnya, barang sekolah gitu ya. Terus misalnya makan, pulang langsung makan, nanti kamu boleh dapat jam nonton misalnya kayak gitu ya, setengah jam. Nah itu konsekuensinya berarti kalau dia nurut, konsekuensinya positif, yaitu dia dapat jam nonton atau boleh main sama tetangga 1 jam misalnya. Tapi kalau kamu nggak ngerapihin, ya konsekuensinya kamu harus tetap rapihkan, tapi kamu misalnya nggak dapat nonton, nggak dapat main, kayak gitu sih. Nah, itu yang konsekuensi dan aturannya dijelaskan di awal supaya anaknya tahu gitu sebelum kita tegur. Atau pas tadi kayak mainan harus selalu kembali dirapihkan setelah bermain. Mau main apa aja silahkan, mau mainnya gimana caranya silahkan, tapi udahnya dirapihkan. Kalau tidak dirapihkan, misalnya mainannya Mama simpen selama 2 hari, kamu tidak boleh mainan itu. Nah itu kan kalau nggak dirapiin, tetap harus rapiin dulu, udahnya Mama simpen gitu. Nah kalau penjelasan kayak gitu kan berarti kita jelasin banget nih ke anak kita kan Ci. Nah sampai umur berapa sih kita bisa ngejelasin dengan konkret? Kalau itu sih pelan-pelan balik ke lepas. usia perkembangan ya. Jadi kalau anaknya masih kecil, usia TK sampai SD kelas kecil itu harus konkret lah ya. SD kelas kecil 1, 2 lah ya. Harus konkret, dijelasin gitu, digambarkan dengan jelas. Kalau udah mulai
agak besar, bisa diajak lebih duduk aja terus sambil ngobrol lah gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak remaja nih, Ci, yang lagi bergejolak banget nih emosinya, itu masih efektif dikasih tahu kayak gitu? Tetap sih, tetap dikasih tahu gitu. Nah, kalau setelah aturannya dikasih tahu, ya udah pas penerapannya, pas ditegurnya, kembali lagi yang tadi harus dicek, minta maafnya, jangan karena orang tua kadang tuh mikirnya, aduh saya harga diri ya untuk minta maaf, kan nggak salah saya negur loh. Nah, jadi orang tua tuh konteksnya selalu salahnya tuh, kan saya nggak salah karena saya negur, udah sesuai aturannya tadi udah disusun. Jadi saya ngapain minta maaf, orang dia yang ngelanggar. Jadi bukan di dia ngelanggarnya, jadi di kita ngasih taunya, tapi balik lagi yang tadi cara nada bicaranya, kata-katanya, perilakunya, apakah ada yang kasar nggak, itu sih. Oke. Tapi Ci, gimana sih caranya kalau orang tua tuh mau minta maaf, si kalimat-kalimatnya itu loh, misalnya kayak jangan sampai bilangnya kayak misalnya, maaf ya, mama marah karena kamu nakal gitu. Nah, itu gimana ya biar nggak keceplosan atau mungkin biar langsung nge-label gitu ya. Ya, yang kita sasar tuh kan minta maaf tuh kan apa yang kita salah, bukannya karena apa. Oh, jadi jangan langsung kasih tahu perilaku anaknya ya? Walaupun tujuan minta maafnya kan, maksudnya negurnya kan sebenarnya karena perilaku anak. Bukan, negurnya tuh bukan karena perilaku anaknya, tapi perilaku kita. Jadi kayak tadi yang karena mama teriak terlalu tinggi misalnya. Mama harusnya tuh masalahnya cuma kecil, cuma kayak gini. Kamu, nah misalnya kayak gitu. Kan harusnya nggak harus gitu, ya kan? Misalnya bisa dibenerin dong, gitu kan bisa. Nah kan itu teriak, jadi minta maafnya, maaf ya, tadi mama menaikkan suaranya. Bukan, maaf ya, mama menegur kamu dengan suara keras karena kamu melakukan itu, nggak perlu sih kok kata saya. Jadi langsung, karena mama tadi suaranya keras gitu. Oke. BWWB